Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, kali ini gue ingin membahas sebuah artikel dari The Athletic. Ini terkait sebenarnya setelah Manchester United menang menghadapi Southampton. Ada sebuah artikel yang menurut gue menarik yang ditulis oleh Karl Anka, salah satu jurnalis juga yang bagus dari The Athletic ya. Dari kebingungan ke mengontrol pertandingan. Kenapa Erik ten Hag berharap musim ini Manchester United akan mengikuti pola dari pertandingan menghadapi Southampton. Waktu ini adalah merupakan kata-kata yang sering digunakan oleh Erik ten Hag musim ini. Manajer dari Manchester United ini meminta kesabaran dari beberapa konferensi pers ya, menjelaskan sisi dari Manchester United di mana mereka membutuhkan waktu untuk bisa menjadi solid secara bersama dengan kekuatan yang penuh. Ya, di musim panas ini ada 2 turnamen internasional dan juga pre-season dan juga situasi sibuk di bursa transfer. Dan ini menciptakan sebuah situasi di mata Erik ten Hag ya, berarti para pemain harus membangun kembali kebugaran pertandingan. Dan ini dilakukan ketika musim berjalan. Ini membutuhkan sebuah waktu ya, di mana Manchester United bisa menjadi bagus di musim 2024-2025. Ini membutuhkan 30 menit bagi pemain-pemain di Manchester United untuk menyadari bahwa mereka ini lebih dari mampu untuk mengalahkan Southampton di pertandingan tersebut. Kick off yang awal setelah international break ini membuat sesuatu yang sebenarnya bisa menjadi potensi Manchester United kepleset, katakanlah seperti itu ya. Dan manajer dari Southampton ini membuat kebingungan bagi Erik ten Hag setelah sebelumnya mereka menggunakan formasi 3-5-2, tapi manajer dari Southampton ini merubah menjadi 4-2-3-1. Dan ini membuat pressing yang sangat tinggi di lini tengah. Ada beberapa pekerjaan ya yang mereka lakukan dan berhasil, artinya dari sisi Southampton hampir selama 30 menit. Bagaimana mereka bisa mendominasi possession dan menimbulkan permasalahan bagi Diogo Dalot dan juga Noussair Mazraoui di sisi kanan maupun sisi kiri. Ada sebuah pelanggaran dari Diogo Dalot kepada Tyler Dibing dan ada penalti, tapi ini bisa diselamatkan oleh Andre Onana. Dan setelahnya momentum ini berubah. Sisi dari Erik ten Hag lalu ada progres di sana. Pelatih dari Belanda ini menginginkan tim bisa menjadi tim dengan transisi terbaik di dunia, dan dia merasa bahwa memiliki tim yang muda ini merupakan sesuatu yang harus dia bangun juga ya, artinya ada tantangan di sana. Dia membuat beberapa taktik yang berubah menghadapi Southampton dengan mempartnerkan Christian Eriksen dengan Kobbie Mainoo di lini tengah, dan juga menugaskan Dalot dan juga Mazraoui untuk melakukan intervert ya ke lini tengah untuk membantu progression dengan bola. Ya, ini terasa sepertinya mereka ingin menawarkan beberapa opsi passing dari berbagai angle untuk membantu sisi pertahanan dari Southampton, tapi juga memberikan respon kepada Arne Slot, terutama komennya ya setelah Manchester United ini kalah 3-0 menghadapi Liverpool. Erik ten Hag ini nampaknya menambahkan pemain-pemain di posisi sentral, artinya di lini tengah ya, untuk membantu tim dalam bertahan maupun menyerang. Setelah Andre Onana menyelamatkan penalti, orang ekstra tersebut ya, artinya orang tambahan tersebut, dan juga bagaimana kualitas superior dari Manchester United ini mulai melihatkan hasilnya. Manchester United ini lebih bagus dibandingkan dengan lawannya, dan seperti itu sampai dengan akhir pertandingan. Ada 2 gol yang diciptakan Matthijs de Ligt dan juga Marcus Rashford yang berasal dari corner. Lalu Southampton bahkan gagal untuk bisa membuat single shot ya di gawang Andre Onana di babak kedua. Jadi tidak ada shot dari Southampton ke gawang Andre Onana di babak kedua. Dan ini menunjukkan bagaimana kualitas dari para pemain Erik ten Hag di periode tersebut. Alejandro Garnacho akhirnya menambahkan gol ya di akhir pertandingan.
Kita harus memenangkan setiap pertandingan dan kita melakukannya hari ini. Erik ten Hag mengatakan setelah pertandingan selesai. Kadang-kadang Anda harus menemukan cara untuk menang. Di menit-menit awal dari pertandingan kita memiliki permasalahan, tapi setelah Andre Onana menghentikan penalti lalu gol dengan Matthijs de Ligt ya, pertandingan ini menjadi milik kita. Selama 30 menit Manchester United ini terlihat sangat terbatas, tapi setelahnya 60 menit setelahnya Manchester United ini mengontrol dengan sangat tenang. Lalu ada permasalahan cedera yang mengkhawatirkan dari De Ligt, Lisandro Martinez dan juga beberapa pemain lain. Namun secara keseluruhan mereka ini mampu mengontrol pertandingan. Oke. Kalau gua ambil dari hal ini ya, nampaknya menambah orang di lini tengah ini merupakan jawaban dari permasalahan lini tengah Manchester United. Di akhir dari artikel ini ditulis bahwa akan lebih banyak ujian-ujian yang lebih kuat ya di tahun 2024-2025 ini dibandingkan dengan tim yang baru promosi Southampton. Tapi Manchester United ini nampaknya melakukan hal yang bagus untuk menghindari kekalahan ketika menghadapi Southampton. Erik disinggung juga bagaimana Cristiano Ronaldo dan juga Erik ten Hag ini menyebutkan memang ada kesepakatan di antara keduanya bahwa klub ini membutuhkan pembangunan ulang. Hal-hal ini akan membutuhkan waktu untuk bisa menjadi lebih bagus, tapi manajer dari Manchester United ini berharap ya kalau beberapa kemenangan ini akan menjadi momentum positif untuk masa depan ataupun situasi selanjutnya yang bisa membuat dia memiliki waktu untuk bekerja menanamkan fondasi untuk masa depan. Dan disebutkan juga di sini bagaimana Amad Diallo sangat menikmati pertandingan tersebut. Joshua Zirkzee juga bisa menghubungkan ya lini per lini dengan sangat bagus. Kalau Erik ten Hag bisa menemukan cara untuk memainkan Joshua Zirkzee di posisi starting 11 seperti Rasmus Højlund, dia akan menciptakan lini depan dengan kreativitas dan juga kemampuan merusak yang bagus ya. Jadi memang ada beberapa poin, ada beberapa pola dari artikel ini. Salah satunya adalah bagaimana memperbaiki lini tengah dan ini dengan menambahkan orang di sana. Ada dua hal yang bisa dilakukan, yaitu adalah dengan inverted ya, bek kanan maupun bek kiri, ataupun juga Joshua Zirkzee yang juga berperan menghubungkan lini antar lini. Dia punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut, Joshua Zirkzee, dan ini ditunjukkan di pertandingan menghadapi Southampton dengan baik ya. Dan dari artikel ini juga dibagikan bagaimana pola passing dari Manchester United. Dan kalau gue bandingkan misalnya pola passing dari Manchester United ketika menghadapi Liverpool, ini jarak terlalu jauh. Tapi ketika menghadapi Southampton, mereka lebih kompak, mereka lebih dekat, mereka lebih erat. Dan menurut gue ini juga merupakan salah satu kunci ya. Jadi kesepahaman pergerakan antar pemain di atas lapangan, utamanya di lini tengah. Ini merupakan pola yang bisa diambil dari pertandingan menghadapi Southampton. Namun apakah ini harus dipakai dengan kaku? Menurut gue tidak demikian, karena lawan yang akan dihadapi berbeda. Mereka juga sudah mempelajari apa yang dilakukan Manchester United di pertandingan menghadapi Southampton, dan mereka juga akan mencari cara bagaimana mereka bisa membreakdown, bagaimana mereka bisa mengatasi taktik tersebut. Artinya tetap harus ada adaptasi, harus ada fleksibilitas taktik untuk menghadapi lawan-lawan selanjutnya. Di samping juga kesiapan individu-individu pemain ya, karena menurut gue penting, baik itu dari sisi fisik maupun juga dari mental karakter. Kenapa? Karena menghadapi Brighton misalnya, Manchester United sebenarnya tidak tampil buruk, bahkan mereka sempat mencetak gol pembalik keadaan ya kan. Tapi ketika gol itu dianulir, gue merasa bahwa ada karakter yang turun. Akhirnya mereka fokus hilang, puncaknya di menit terakhir mereka gagal untuk bisa koordinasi lini belakang dengan solid. Kebobolan 2-1. Ketika menghadapi Liverpool pun juga demikian. Mereka selama 30 menit setelah gol Alexander Arnold yang dianulir, mereka tampil dominan, mereka tampil bagus. Lalu ada kesalahan. Dan kesalahan ini yang membawa kesalahan berikutnya. Jadi momentum-momentum seperti ini menurut gue yang harus diperbaiki dari Manchester United. Dan ini butuh fokus, konsistensi, terutama dari sisi individu-individu pemain di atas lapangan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.